Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Nahla Mustafidah pada program kerja video kreasi. Nah, kayak sebelum-sebelumnya nih kita akan berbicara dengan pebisnis muda kita. Kita akan sharing mengenai cerita-cerita mereka. Mungkin banyak pengalaman-pengalaman mereka yang kita belum tahu. Bisa jadi pelajaran ke depannya. Sebelumnya kenalin dulu Kak. Silahkan. Oke, namanya Bunga Rizky Sakina, biasanya dipanggil Bunga. Dari angkatan? Angkatan 2018. Oke, salam kenal Kak Bunga. Kita juga belum pernah ketemu ya. Iya. Gara-gara online. Tapi Nahla sempat offline ya kuliah? Sempet 1 semester. 1 semester lewat semester. 1 minggu. Iya. Oke. Oke, gimana kabarnya Kak di rumah aja nih? Alhamdulillah. Begitulah. Sibuk apa? Kalau sekarang udah baru masuk kuliah ya? Udah Iya. mulai kuliah, ngajar juga, terus ikut-ikut bisnis sampingan lah. Kalau Nahla sendiri itu gimana? Aku sibuk menaikkan IP Kak. Oke. Alhamdulillah baik-baik. Ya semoga cepet offline. Kayak nggak kerasa nggak sih Kak? Kayak ini tiba-tiba gitu loh. Maksudnya bukan tiba-tiba, kayak gue masuk semester 1 nih, terus tiba-tiba kayak sekarang udah semester 5, gue ngapain aja? Emang iya betul. Ini udah persiapan mau sempro aja, udah mau skripsi aja, tapi offline juga antara mau nggak mau. Iya juga sih, ada plus minusnya juga. Ada plus minusnya. Udah mana Bunga kan jauh ya. Jadi kalau buat ke sana semester 8 tuh kayaknya aduh, tinggal 1 semester lagi, sayang banget. Harus ngulang dari nol, dari kosannya, dari kehidupannya, dari ngulang lagi, ribet deh. Rasanya udah online aja. Moodnya juga kayak udah lama online biasanya yang. Iya. Biasanya kuliah nggak mandi dulu. Ketahuan ya kedoknya. Iya kan bangun tidur jam 8, terus tiba-tiba udah jam setengah 8 langsung buka laptop. Kadang nyalain Zoom kan off cam ya, tinggalin tidur lagi. Iya kalau yang off cam, kalau yang on cam susah, kayak harus wah iya betul, suka dukanya. Iya suka dukanya banget. Oke, langsung ke ininya ya Kak. Tentang bisnis nih. Awalnya kenapa Kak Bunga mutusin untuk bisnis? Kan pasti ada alasan tertentu kan, kayak misalnya mungkin disuruh orang tua, atau tiba-tiba kepikiran gue pengen bisnis, terus tiba-tiba, atau karena kenapa gitu? Kalau ini dari cerita pribadi aja ya. Dari awal banget masuk itu Bunga tuh pernah ikut bisnis, bukan ikut sih ngejalanin ya, tapi sebagai dropship. IG-nya juga masih ada sekarang, Sakinah Fems. Itu tuh kayak kita ngejualin baju-baju kayak gitu, blus, hoodie, celana, pokoknya peralatan khusus perempuan lah gitu. Nah dari sana tuh ngedropship, terus nggak sekedar ngepost foto yang ada aja, tapi apa yang pengen di requestin sama orang-orang itu insya Allah bisa dipenuhi. Cuma lama-lama karena bukan orang yang rajin-rajin banget ya, jadi buat konsisten posting setiap hari, buat konsisten itu tuh, aduh kayaknya berat banget, kayaknya ada aja kelewat, nanti ada aja apa gitu. Akhirnya buat di fashion itu nggak terlalu didalami, sedikit dikurangi gitu. Terus baru seminggu kuliah, Bunga tuh udah bahkan baru seminggu keterima, belum PBAK tuh waktu itu. Bunga udah ngelamar kerjanya di banyak tempat lembaga bimbingan belajar gitu. Alhamdulillahnya keterima 1, yaitu di Primagama. Nah, dari sana kan mulai tuh ngajar lagi ya.
ngajar. Sebelumnya emang udah pernah ngajar-ngajar, cuma sekedar apa kayak anak ngaji gitu, yang ngaji di rumah atau di TPA DPA kan itu ruang lingkupnya anak kecil gitu. Nah kalau ini di Primagama mau nggak mau kan berhadapan dengan orang dewasa. Terus udah mulai ngajar lagi. Memang dibilang hobi mah nggak hobi banget ya. Makanya ngambil matematika murni. Bunga tuh senang matematika, tapi pengennya tuh nggak sekedar mentok di jadi guru gitu. Makanya ngambilnya murni bukan pendidikan gitu. Awalnya ekspektasinya tuh ngitung. Ternyata Sama Kak. Kita sama. ternyata di luar nalar. Ternyata ngitungnya lama-lama nggak ada angkanya ya. Nggak ada. Huruf, Zong, angkanya huruf ya. zong. Menghitung huruf. Nah, jadi sambilannya udah mah kuliah nggak ada angkanya, nggak ada ngitungnya, terus nyalurin hobinya kemana ini gitu ya. Akhirnya ngajar. Terus kalau selama ngajar tuh kalau dulu di Primagama tuh ya belum tetap belum apa diangkat jadi staf tetap itu ngajarnya kan per jam per sesi gitu. Kalau lagi dapat jadwal ngajar, kalau enggak. Sedangkan kuliah kan kita kadang masuk kadang enggak gitu ya. Yang biasanya full gitu kan 24 jam kan Bunga dulu backgroundnya pesantren. Jadi 24 jam tuh benar-benar tertata jadwalnya gitu kan. Jadi di saat di luar kuliah pelentang-pelentong jadwalnya gitu. Itu tuh Iya. gemes gitu kan. Akhirnya nyarilah tambahannya ngajar-ngajar privat. Nah, awalnya tuh privat-privat biasa, sekedar ya ke rumah gitu, ada yang mau gitu masukin di lowongan online kayak gitu kan. Nah, dapatlah beberapa murid. Terus lama-lama mikir, sayang aja gitu. Ada peluang tapi nggak kita kembangin. Nah, akhirnya memutuskan buat nekunin di privat. Akhirnya Bunga bikin dari logo, dari nama, dari brosurnya gitu. Alhamdulillah jadilah sekarang Sakinah Private Center gitu. Nah, dari situ mulai deh nyebarin brosur, mulai nyari-nyari ini gitu. Memang sekarang belum terlalu ini banget, tapi alhamdulillah ada gitu, muridnya ada. Gitu. Kurang lebih begitulah. Berarti bisnisnya di bidang jasa ya kayak? Jasa, ya, private. Itu Privat. kayak bangun maksudnya kayak buat logo terus abis itu nyebarin maksudnya kayak promosi dan lain-lain itu Kabungan sendiri desain Waktu dan di segala macam. sana itu sendiri, benar-benar ngejalaninnya sendiri. Tapi setelah pulang ke sini, ada banyak partner yang membantu. Adek ngebantu, didukung juga sama orang tua gitu. Oh, berarti ya hebat ya sendirian maksudnya kan itu mendirikan kayak ngediriin suatu apa ya organisasi kan ya organisasi non 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 apa ya ya intinya itu Iya, semacam itu kan. tapi awalnya tuh belum mikirnya tuh sampai ke jauh banget gitu. Awalnya mikirnya kan biasanya tuh orang kalau nyari privat ya pasti pengennya yang handal ya kan ya, yang mumpuni, yang bagus lah gitu. Terus Bunga mikir kalau sekedar kita ngejual jasa tanpa orang tahu backgroundnya, tanpa jelas gitu apanya, Bunga mikirnya takutnya orang khawatir, takutnya gimana gitu kan mau mempercayakan belajar anaknya ke orang tersebut gitu. Makanya Bunga ya udahlah Bismillah aja bikin ini sendiri kayak nama sendiri gitu. Berarti branding Alhamdulillahnya dulu ya. bisa diinin. Iya. Pasti kan kalau gitu tuh kita belaga gimana ya? Kalau yang Bunga ini ya, yang Bunga rasain kalau kayak gitu tuh kita harus belaga profesional, Iya, berpengalaman. Ya gitu kan? Biar orang-orang tuh yakin, percaya gitu. iya sih benar. Berawalnya dari sana lah, kurang lebih. Terus habis itu kenapa milihnya ngajar? Apa karena emang Kabunga suka ngajar atau kenapa nih tiba-tiba? Maksudnya Apa milih ya? ngajar, mutusin ngajar gitu. Buka 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 apa privat Hmm, itu. Kalau buka privat kan karena dari ngajarnya tadi ya. Nah, kenapa uh, milih uh, uh. milih milih ngajar itu? Milihnya ngajar gitu ya. Heeh. Apa ya?
Bunga tuh kan, jadi kalau di sana, Bunga tuh tinggalnya sama sepupu. Sepupu itu punya bisnisnya laundry, jasa juga kan. Tapi Bunga juga tahu tuh background bikin laundrynya awalnya tuh kayak gimana. Bunga tahu prosesnya sampai ke sekarang. Memang merintis dari bawah. Terus ada juga saudara yang punya dekor pelaminan kayak gitu kan. Itu memang merintisnya dari bawah. Cuman kalau buat kalangan kita mahasiswa gitu kan, yang gampang, yang mudah dijangkau dan modalnya tuh pede sama mau. Modalnya itu memang emang apa pengetahuannya juga perlu gitu kan. Cuman itu tuh kalau kita udah pede mau pasti itu bakal ada niatnya sendiri gitu. Nah, tergampangnya yaitu ngajar. Makanya Bunga milihnya ngajar. Kan sebelumnya udah nyoba tuh di fashion, nge-dropship baju. Tapi tuh aduh ribet ya, harus ngedit dulu, harus ngepost dulu kayak gitu. Nah, padahal sehari ngepost belum tentu ada orang yang nyantol kayak gitu kadang tuh mikirnya. Kadang capek juga ngerjainnya. Udahlah, emang belum konsistennya di sana. Terus kalau ngajar tuh, kalau di pondok kan emang diajarin buat ngajar ya, diwajibkan gitu buat ngajar gitu. Terus sejauh ini beberapa orang tuh banyak kalau Bunga nyampeinnya gitu, kalau Bunga yang ngajarin tuh banyak yang paham waktu di pondok juga gitu. Nah, jadi kebawaannya tuh, ih seneng aja ya kalau ada orang yang bisa ngerti karena kita gitu. Makanya ya udah deh ngajar. Nah, terus dikembanginnya karena ngerasa awalnya tuh di 4 atau 5 murid waktu itu ya, yang Bunga pegang dalam 1 minggu. Itu alhamdulillah ya lumayan, tapi sayang banget kayak gitu ada peluang nggak diabadikan, nggak dirangkum gitu, nggak di sekedar ya udah ngajar aja, selesai ngajar selesai aja gitu, nggak ada kenangannya gitu. Nah dari sana baru deh mulai merancang logo, merancang nama, gini nyebar brosur biar nih niatnya sebisa mungkin ngajak orang biar ada peluang kerja juga gitu. Awalnya tuh Bunga ngajar tuh sekedar ya udah matematika aja karena mampunya di sana. Awalnya fisika juga iya, tapi setelah ke sini-sini lama banget nggak ketemu fisika ya. Jadi ya udah matematika aja lah gitu. Tapi sayang banget, kadang tuh ada orang mau kah sama biologi, fisika gitu kan. Bisa, tapi teman yang ngajar. Nah, kalau kayak gitu kan selain kitanya dapat juga, kita bisa ngajak orang gitu. Membuka peluang pekerjaan juga ya. Nah, iya. Sedini mungkin lah. Terus ini Kak, apa namanya, awal modal buat buka usaha itu gimana? Maksudnya besar atau enggak? Awalnya banget ya. Iya, yang kan ada kayak yang Kalau awal banget tuh dari ngajar kan ya, dari ngajar. Terus Bunga tuh karena ngajar tadi waktunya cuman kadang-kadang aja, belum terlalu banyak dapat jadwal. Akhirnya cari-cari tuh ada namanya apa ya? Lupa Bunga. Ada linknya, ada beberapa link lah gitu. Bunga daftarin. Dari sana daftar jadi guru privat, dapatlah murid dari sana gitu. Terus kalau buat modal ya paling ongkos bensin ya, ongkos bensin kayak gitu, pulang pergi gitu aja. Awal-awal banget gitu. Terus lama-lama karena kepikiran tadi kan, sayang banget nih ada peluangnya tapi nggak diiniin, makanya berusaha berdiri sendiri, bikin, dirancang, sampai Bunga pernah nyebar brosur bener-bener pagi-pagi nih hari Minggu sekalian jogging gitu kan. Jadi ke perumahan-perumahan itu masukin nyelipin brosur di pagar-pagarnya gitu. Awalnya gitu. ini kalau kayak sasaran utamanya Kak Bunga ada nggak? Maksudnya kan kalau ngajar biasanya ada rentangnya ya, kayak mungkin SD, SMP. Nah, kalau Kak Bunga sendiri bebas untuk semua kalangan atau khusus apa nih? Sorry Kak, ke unmute. Oke. Kalau di brosur nih, lanjut ya. Yang pernah Bunga bikin awalnya, karena kan emang awalnya masih nginiin pribadi ya. Jadi
buat anak TK itu sekedar les baca tulis hitung dan mengaji kayak gitu. Kalau anak SD matematika sama tematik. Tematik kan umum ya. Nah, itu masih bisa dijangkau. Kalau SMA sama SMP SMA sama SMP itu matematika aja. Tapi kalau di antara mereka ada yang minat belajar baca tulis Al-Qur'an juga, ayo gitu. Awalnya cuma sekedar itu. Cuma setelah merencanakan ada nama, ada logo, ada mau dikembangin gitu. Akhirnya terbuka buat umum. Dia mau SD, SMP, SMA, TK, orang tua dari ngaji, dari apa, ayo gitu. Bahkan kadang anak kuliah pun kalau emang butuh bimbingan gitu kan ya, nanti Bunga bantu cariin siapa nih yang siap ngajar gitu. Jadi Bunga sekedar jadi apa, tangan keduanya lah ngebantu buat nyariin gurunya. Jadi kalau buat sekarang sih targetnya udah buat umum. Oke. Terus selama Kak Bunga ini nih berbisnis, itu kan berarti dari awal banget itu kan bisnis kan masuknya kan. Nah, itu keuntungan apa aja nih yang Kak Bunga ngerasain dari awal, maksudnya dari bisnis itu tuh? Kan pasti ada keuntungan-keuntungan tertentu. Kalau keuntungan dalam finansial udah jelas pasti ya. Alhamdulillahnya tuh dari awal banget kuliah yang pure benar-benar dibayarin sama orang tua itu pas pendaftaran pertama kali semester 1. Setelahnya itu kalau nggak bagi 2 nih 50-50, kalau nggak udah ada 2 semester apa 3 semester gitu yang Bunga benar-benar pure bayar sendiri gitu. Kalau secara finansial sudah jelas pasti ini ya sangat-sangat berasa gitu. Di luar dari finansial, channelnya makin ada. Kadang tuh ada anak yang tiba-tiba ngechat, taunya dari mana? Oh, dari ini temennya gitu. Terus apa ya? Terus kitanya juga nih, ilmunya nggak mentok sampai sana aja. Jadi masih terus dikaji gitu kan. Diulang yang insya Allah tuh nggak akan lupa. Yang lebih seneng lagi tuh kadang tuh ya, ada satu murid yang benar-benar akrabnya itu kakak tuh dari orang tuanya sampai anaknya, sampai yang kayak nggak lepas gitu tuh. Padahal cuma ketemunya online. Ketemu offline-nya tuh baru sekali apa 2 kali doang waktu awal-awal. Ketemunya cuma online, itu tuh benar-benar sampai laporan nilainya dikirimin gitu tuh. Orang tuanya makasihnya sampai, ya Allah seneng banget gitu tuh. Dan sekarang anaknya masuk SMP 4 Tangsel. Gitu. Itu tuh rasa kebanggaan tersendirinya juga ada kayak gitu. Nambah keluarga baru lah gitu. Yang tadinya orang tuanya sekedar kakak panggil mamah karena menghormatin aja, ini dia memang benar-benar pengen dipanggil mama ya karena nganggap kakak tuh sebagai anaknya gitu. Jadi berasa dapat keluarga baru. Seru kan? Di luar dari itu. Terus habis itu kalau misalnya apa namanya, kekurangan atau bukan kekurangan, kayak apa ya, struggle dalam menjalani bisnis ini apa nih? Kan pasti ada keuntungan, ada Ya? ini juga kan? Ada ininya ya, iya. Plus minusnya lah ya. Plus minus. Kalau kakak ngerasanya ya, agak sedikit gimana gitu kalau ketemu, aduh gimana nih, lagi kosong banget gitu. Buat ngerekrut murid tuh, itu sedikit butuh effort yang luar biasa gitu. Karena nggak gampang, apalagi sekarang ya. Sekarang tuh orang tua tuh memang anak-anak belajarnya offline. Kita juga yang ngajar tuh kadang serba salah. Kita udah siap nih on cam ya. Kadang kakak udah nyiapin papan tulis, benar-benar semangat ngajar. Anaknya off cam. Kan gemes ya. Kita nggak tahu tuh dia merhatiin apa enggak. Terus nanti tiba-tiba dapat laporan dari orang tuanya. Kok ulangan anak saya kecil? Padahal kakak tuh selalu nawarin, kalau kalian ada kesulitan, ayo tanya gitu. Bahkan kalau kalian ulangan pun, memang ini nggak baik ya. Memang ini bukan ngajarin yang intinya bukan hal yang positif. Tapi kenapa tidak gitu? Kalau emang kalian ngerasa kesulitan, kakak bantu. Toh bukan ngasih jawabannya plek langsung gitu.
Tapi kan diajarin, diarahin, oh ini loh. Si anak malah nggak ngasih tahu ke kita, tiba-tiba orang tuanya aja. Kan kita yang ngajar juga bingung ya. Jadi Itu kayak tuh salah satu komunikasi suka gitu ya. duka. Terus kadang kita udah berusaha ngejawabin nih. Kayak matematika kakak tuh sedikit agak lemah tuh di trigono. Kalau udah ketemu sin konstan tuh harus super gitu ngerjainnya. Udah berusaha ngerjainnya, ya Allah, udah kayaknya udah bener-bener dicari biar nggak salah, bener-bener di ini banget. Ternyata misalkan salah gitu ya. Ntar ininya ada aja kan orang tua atau anaknya, kok bisa salah sih Kak gitu. Kan aku udah nanya, kan aku udah istilahnya udah bayar kakak gitu. Kenapa masih salah gitu? Ya kan kita juga manusia ya. Tapi Kadang-kadang nggak teliti ya. Iya. kadang gitu, aku aja kayak ngajarin adekku nih kayak udah gak usah trigono, maksudnya hal-hal yang matematika yang dasar gitu kadang udah Iya. kayaknya gue udah ngitung berkali-kali tapi kok beda sama jawaban gurunya. Iya, terus kan kadang tuh emang matematika kan banyak cara ya. Nah iya bener. Maksudnya 2 tambah 3 kan hasilnya 5 ya. Itu kan bisa jadi 4 tambah 1. Ya kan ya? Tapi kadang si gurunya juga pengen plek cara dia, Nah kita iya ngasih bener. cara simple. Gitu. Ya, Salah, iya. kadang aku ngerasain gitu ngajarin adekku nih misalnya gini terus dia komen enggak, gurunya nggak ngajarin gitu. Ya udah sih Iya. orang, padahal kita belajarnya gitu kan, lebih gampang gitu maksudnya, kita nyari Kadang kita cara udah yang lebih nih gampang. trik simpelnya nih biar gampang ingetnya nih. Iya, emang. Itu sih suka dukanya lah ya. Dukanya kalau lagi ini. Tapi Begitu. selama bisnis ini ada nggak hal-hal yang ngehambat bisnis kakak? Kalau ngehambat tuh paling hambatan-hambatan kecil ya, kayak misalkan ya kan kalau kayak Zoom kan sekedar 40 menit kayak gitu kan. Kadang kakaknya bisa, anaknya nggak bisa kayak gitu waktunya. Makanya kakak selalu nerapin waktu yang fleksibel. Jadi terserah kalian maunya kapan, hayo gitu. Jadi, tapi kalau kakak lagi nggak bisa juga, kasih kakak kesempatan lah buat ganti hari kayak gitu. Jadi sama-sama saling mengerti. Paling hambatannya di sana. Paling di sisi lain paling kayak materi-materi yang sulit gitu kan. Nah, kadang tuh yang bikin malu tuh keskakmat di depan anaknya gitu. Cuma kan kita harus berusaha biar itu nggak kelihatan kan. Itu tuh yang nggak sering sih tapi pernah terjadi. Jadi tiba-tiba Zoom kayak gini, yang harusnya kakak tuh udah nyiapin materi apa-apa, anaknya request. Soalnya kakak ngebiasain gitu. Kalian kalau dia nggak paham langsung aja ya nanya gitu. Kalian kalau mau request materi juga boleh, nanti kita bahas gitu. Jadi kakak udah nyiapin materi, udah tersusun rapi, tiba-tiba, Kak, aku mau bahas ini aja dong. Tiba nanya trigonometri. Ya udah, jadi mau nggak mau yang tadinya ngajar harusnya nggak usah pakai HP, nggak usah pakai buku lagi, langsung kan udah tertera gitu. Ini ngajar sambil setengahnya megang HP, setengahnya megang papan tulis, jadi ini linglung sendiri. Kayak udah Paling di siap sana terus tuh. tiba-tiba blank gitu. Iya, bener-bener. Soalnya keskakmat gitu kan. Iya sih. Aduh, trigono lagi. Aduh. Nah terus ini kan lagi pandemi gini kan ya kak, itu ada, maksudnya ada perubahan yang beda banget nggak sih kan, maksudnya kalau ini kakak offline atau online? Ini kalau yang di dekat rumah offline, tapi kalau yang kakak nanganin khusus matematika itu online. Tapi ada perubahan nggak sih, maksudnya kan kalau dari kemarin-kemarin kan ada bisnis yang mungkin offline terganggu sama apa sih namanya, PPKM, terus penyekatan, jadi mereka nggak bisa kirim barang atau apa. Nah kalau kakak sendiri kan bisnisnya jasa nih, itu ada maksudnya terganggu nggak pas pandemi ini? Terganggunya sih nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Tapi ada aja gitu. Misalkan yang tadinya kalau di kakak itu per sesi, satu sesi itu 1 jam. Itu 75.000. Kalau kita
online. Tapi kalau offline itu 100.000. Nah, kadang tuh karena masa pandemi gini kan semua orang kan butuh apa ya? Ya intinya sama uang, sama finansial itu kan benar-benar sensitif ya. Ada yang gajinya dikurangin, ada yang apa. Jadi yang harusnya tadi satu pertemuan segitu, kadang tuh minta paket aja lah, Kak, paket 1 bulan 3 pertemuan gitu. Kan kalau dihitung-hitung tuh, misalkan 1 bulan 1 juta nih. Dia mintanya udah 500.000 aja gitu. Paling kendalanya gitu di negosiasi, perubahannya di sana. Kadang kalau yang nggak cocok, yang biasanya masih bisa nggak cocok di harga, yang biasanya masih bisa dinego-nego gimana-gimana. Ini orang tuanya, maksud kita kan ngobrol santai ya, dinego, ibu maunya berapa, nanti kita siapnya berapa, soalnya kan kita perlu mikirin yang namanya apa, administrasinya gitu. Apalagi kalau kakak manggilnya guru lain, ya kakaknya nerima berapa, ngasih gurunya lagi berapa, kan itu kan harus diperhitungkan kan, karena manajemennya diusahakan semaksimal mungkin baik gitu. Nah kadang tuh udah nggak, ini belum diobrolin tapi udah, oh ya udah nanti aja, oh ya udah lain kali aja, oh ya udah nggak jadi. Itu paling kendalanya. Kalau soal murid mah jelas-jelas berkurang ya. Berkurangnya tuh kalau offline kan kita ke rumahnya gitu kan. Kadang yang ke rumahnya benar-benar ketat, oh udahlah nggak usah gitu. Ya udah Bu, ditawarin online aja Bu gitu. Ini mau di onlinein juga enggak, nanti takutnya anaknya nggak fokus kalau online gini-gini gitu. Cuma bukan yang secara signifikan banget, enggak. Alhamdulillahnya masih berjalan. Berarti nggak terlalu ini banget ya, maksudnya nggak terlalu yang efek banget gitu pandemi ini. Ngefeknya kurang lebih 30% lah. Terus kalau apa namanya mempertahankan bisnis di masa pandemi ini, promosinya gimana? Tetap lewat sosial media atau gimana? Sekarang gencarnya lebih di sosial media. Soalnya itu yang paling gampang. Karena kan kakak di sini. Kalau di sini buat sebar brosur itu tuh rada apa ya, kendalanya. Soalnya kan kakak bukan daerah ibu kota banget, bukan daerah kota banget. Kalau buat sebar brosur tuh yang ada nanti bukan malah dibaca sama tuan rumah, jatuh ke halaman jadi sampah. Jadi bukan ini. Kalau di sana kan emang udah biasa ya, hal biasa yang namanya sebar brosur. Jadi setiap orang yang keluar pasti lihat di pagar ada brosur, pasti disempetin baca. Karena daerah ibu kota kan interaksinya mungkin belum terlalu gimana kan, karena pada sibuk kerja gitu. Jadi kalau ada informasi di pagar itu, entah itu dari RT, RW, insya Allah tuh tersampaikan. Makanya bagi brosur itu sangat membantu kalau di sana. Nah, pas di sini tuh kayaknya bagi brosur bukan solusi. Jadi paling online. Ya online lewat sosial media. Nah, kalau di sini tuh paling yang bantu teman-teman ibu gitu. Ibu kan ngajar guru TK nih. Nanti kita kirim ke dia, minta tolong sebarin ke teman-temannya. Minta sebarin nama sepupu-sepupu gitu. Jadi nggak mentok di orang rumah aja yang nyebar, tapi minta tolong ke orang-orang terdekat juga gitu. Biar cakupannya. Soalnya apa? Gimana? Kenapa tadi? Enggak, maksudnya tadi kan ibu Enggak, kan aja. guru TK kan. Berarti keluarga kakak tuh ini ya, apa namanya, maksudnya banyak di bidang pendidikan atau enggak, atau ibu atau gimana? Backgroundnya iya, dua-duanya. Berarti mendukung dulu ayah itu dosen juga ya? Guru SMP. Itu Iya, juga kan? salah satu faktor itu. Mungkin yang apa, nurunin kakak bisa nyampaikan, bisa ngajar gitu. Itu turunan dari bibitnya. Berarti ini ya Kak, apa harus sabar. Soalnya aku kadang ngajar adekku aja nih, itu tuh kayak gemes gitu loh kalau bisa. Ya Allah, gini doang. Iya. Terus akhirnya dia kesel. Iya. Tapi rasain deh, kalau Nahla mau nyoba ngajar ya, rasain deh, ngajar orang itu jauh lebih sabar dibanding ngajar adik sendiri. Soalnya kalau adik sendiri nih, nggak ngerti-ngerti gitu. Ntar dikit-dikit dicubit, ntar dijitak, ntar diapain gitu. Tapi kalau anak orang kan, sabar, ini customer, ini ini anak anak orang.
Iya. Pasti ada rasa gitu. Tapi emang bener. Sampai ibu bilang, kamu ngeberhasilin anak orang bisa, tapi adik sendiri nggak kepegang sama kamu gitu. Bener. Tapi gitu kadang kesel juga, maksudnya dianya, nih aku udah kesel, udah ngajarin nih, ntar dia kayak udah apa ditanyain bisa nggak, bisa, terus giliran ngerjain tuh salah kan, kok salah gini-gini, Salah, ya iya. udah orang buat, terus dia kayak ngeles gitu, terus akhirnya ntar dia yang kesel, terus nanti yang dimarahin kan aku, katanya kok nggak diajarin gini-gini, padahal udah ngajarin, kayak ih apaan sih, udah. Emang bener. Ntar sama-sama nyolot ya. Ya udah sih, yang ngajarin salah gitu. Nah, aduh, bener-bener deh. Emang suka begitu. Terus ini Kak, ada apa sih namanya, kayak kan kalau misalnya ngediriin suatu usaha gitu, bisnis kan pasti kayak bisnis tuh mulainya susah, mempertahankannya susah kan. Nah itu tuh Iya. ada ini nggak sih, apa namanya, kayak kata-kata yang bukan kata-kata, maksudnya apa ya, kata-kata yang Kakak pegang gitu loh, maksudnya motivasi yang Kakak Apa ya? pegang buat mempertahankan bisnis. Karena aku dulu SMA tuh pernah jualan kan, nyoba jualan, terus kayak apa namanya, jualan ke teman-teman gitu, terus akhirnya teman-temanku yang nawarin, jadi aku cuma bawa produk udah jualin, terus akhirnya udah. Iya bener. Aduh. Itu sih yang sekarang tuh apa ya, makanya apa, memang mempertahankan tuh susah ya. Coba buat sekarang kakak tuh ngalur aja gitu. Buat sekarang yang kakak rasa ya, ngalur. Lagi ada ya alhamdulillah. Dan tapi kadang kalau lagi pengen banget, ayo semangat, cari lagi anak urutnya gitu. Ayo di posting terus, kalau lagi semangat ada semangatnya, kalau enggak lagi enggak. Cuman kalau buat di stop itu enggak. Karena ngerasanya apa ya? Ini sih bicaranya buat diri sendiri ya, maksudnya motivasi buat diri sendiri. Lu udah berhasil jadi bos loh kalau lu udah ada bisnis. Lu udah bisa jadi bos, ini usaha lu sendiri, ini lu bikin sendiri. Jadi jangan disia-siain. Kalau lu terus-terusan kerja sama orang, lu cuma bawahan, bukan bosnya gitu. Tapi ini mau ini besar, mau ini kecil, mau ini banyak, mau ini dikit, mau ini gimana pun, ini punya kita dan kita bosnya. Kita udah punya perusahaan sendiri lah intinya gitu. Itu sih kadang yang memicu, jangan di stop gitu, terus. Kayak kita udah apa namanya, maksudnya kita yang ngatur sendiri kan, itu semua segala macam. Bisa besar alhamdulillah gitu kan, apalagi bisa yang banyak bermanfaat buat orang tuh alhamdulillah banget. Oke Kak, kayaknya udah habis. Kayak udah terkulik semua. Wah. Makasih banyak ya Kak ya, udah mau jadi apa namanya, mau ngisi bareng di Peluang, mau bagi ceritanya. Kan mungkin banyak orang kayak mikirnya, maksudnya kalau orang awam, kayak bukan orang awam sih, maksudnya orang yang bukan nggak tertarik sama bisnis, maksudnya kayak ngelihat orang-orang berbisnis tuh kadang ngelihatnya, wih mereka enak ya, punya apa namanya, punya uang sendiri, udah nggak minta sama orang tua dan lain-lain. Tapi mereka kadang nggak berpikir untuk mendirikan itu tuh kayak susah atau banyak struggle. Effortnya gimana ya? Usahanya, merintisnya gitu. Kan kadang itu nggak kelihatannya enak, kayak pengusaha, wih udah punya uang gitu kan, bisa beli apa-apa. Iya. Ya. Betul. Kadang itu sih yang apa namanya, yang dibutuhin, maksudnya orang-orang yang nggak ngelihat latar belakang. Terus pasti kan tiap orang kan punya cerita yang beda-beda, alasan yang beda-beda kenapa mereka mau punya bisnis, terus gimana caranya, caranya beda-beda. Itu sih. Makasih banyak ya Kak ya, sorry banget udah gak. Ya sama-sama. Nggak apa-apa. Lancar. Oh iya ini amin, Kak, amin. Bisa dipromosiin juga bisnisnya. Mungkin nanti ada yang butuh apa jasanya, nanti ngelihat di video kreasi bisa menghubungi. Oke, boleh. Buat teman-teman semua yang saat ini sedang membutuhkan bimbingan belajar, mau itu dari SD, SMP, SMA, anak TK, bahkan orang tua, mau dari pelajaran apapun, bahkan
keagamaan seperti mengaji dan lain sebagainya, insya Allah kami siap membantu. Bisa hubungi di kalau Instagramnya Sakinah Private Center atau kontak langsung ke Bunga gitu. Atau IG pribadinya bunga.sakinah26s. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Bunga. Teman-teman, sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf, diambil yang baik-baiknya aja ya. Semoga ini bisa jadi motivasi juga buat yang nonton nanti, atau mungkin ada yang baru mau mulai bisnis, mau mendirikan corporate perusahaan, semacam perusahaan kayak Kak Bunga kan bisa aja gitu. Iya, semoga bisa bermanfaat. Nah, iya, bermanfaat bagi banyak orang juga kan, membuka lapangan pekerjaan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.